Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat dan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita di sekolah Madinatus Salam sekarang alhamdulillah kita sudah punya podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu fenomena yang terjadi belakangan ini. Memang fenomena ini terjadi bukan di Sumatera, akan tetapi perlu kita bahas memang. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah sudah ada bersama kita narasumber kita, yaitu Ustadz guru kita Al-Mukarram Ustadz Awaluddin Pulungan MA. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat akhi. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita langsung saja bahas mengenai perihal ada yang pro dan kontra. Mana sebetulnya yang benar ini? Siapa yang pro dan siapa yang kontra? Apa maslahat dan apa mudaratnya? Baik, kita langsung tanya saja kepada yang ahlinya. Karena beliau ini merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kecamatan Percucietuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, bagaimana kira-kira Ustadz tanggapannya? Ada fenomena sekarang, yaitu fenomena son horeg, ya. Ada yang mengatakan ini kearifan lokal, ada juga yang mengatakan ini seni budaya. Bagaimana kira-kira Islam memandang hal ini, Ustaz? Baik, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Shadaqallahul azim. Pemirsa, menyahuti apa yang disampaikan oleh pembawa acara kita, Ustadz Lagut Parlagutan, mengenai fenomena son horeg. Ya. Memang sebulan-sebulan terakhir ini adalah fenomena yang sedang hangat-hangatnya dibahas, baik di media sosial, cetak, elektronik, bahkan di lingkungan masyarakat nyata. Ya, betul, Ustaz. Ya, dan memang son horeg ini adalah satu kegiatan yang awalnya itu berada di daerah Jawa Timur. Ya, cuman masalahnya menjadi viral, ya. Iya. Bahkan hampir seluruh rakyat Indonesia pun ikut membahas persoalan tersebut, baik dia ahli ataupun tidak ahli. Ya, ada yang mengatakan Ustaz itu kearifan lokal atau seni budaya. Baik, sekarang kita harus bisa membedakan mana sound horeg dengan sound system. Sound system, ya. Kan begitu. Iya. Nah, kita bukan salahkan soundnya. Iya, betul. Karena yang namanya sound itu tetap kita butuhkan. Iya. Apalagi untuk kegiatan dakwah. Itu kan dibutuhkan sound. Ya, penceramah kalau tidak ada sound pengeras suara, pasti penceramah itu akan lemah. Iya. Karena sound itu ibarat bensinnya lah. Betul, betul, betul. Jadi bukan kita salahkan soundnya, tapi bagaimana cara penggunaannya. Iya. Nah, yang membedakan antara sound system yang biasa dengan sound horeg adalah bahwa kalau saya lihat definisi sound horeg itu, sound itu berupa alat musik. Kalau horeg itu artinya berjalan. Iya. Jadi kumpulan alat musik yang berjalan. Iya. Dan memang nyatanya memang alat musik itu ditempatkan di sebuah truk besar dengan jumlah yang banyak, lalu dibawa keliling kampung. Iya. Kemudian ada juga yang mengartikan bahwa horeg itu artinya getaran. Ya, getaran. Dan gempa bumi bahkan. Gempa bumi, ya. Sehingga ketika kegiatan son horeg itu berlangsung, berjalan keliling kampung, itu menimbulkan getaran. Iya. Bahkan seperti gempa bumi, sehingga tidak sedikit terjadi kerusakan di mana-mana. Iya. Baik kaca pecah, ya kan, jantung berdebar, dan lain-lain sebagainya. Artinya ada maslahat dan mudarat. Iya. Inilah yang akan kita bahas mengenai
apa hukum dari sonhorek itu. Iya. Nah, udah gitu, perbedaannya lagi sonhorek dengan sound system, bahwa panitia itu biasanya akan menghidupkan sonhorek itu dengan kapasitas volume yang di luar batas. Iya. Kuat sekuat-kuatnya. Betul-betul. Sehingga tentunya ini dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dan orang-orang yang dilalui. Iya. Nah, lalu bagaimana hukum memandang ketika ini terjadi? Hmm. Nah, agama adalah solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi. Datangnya agama itu bagaimana masyarakat itu dapat hidup tenang, damai, ya kan? Iya. Tentram, bahagia, tanpa ada yang merasa diganggu dan apalagi mengganggu. Iya, betul-betul. Nah, kenyataannya menurut informasi dari masyarakat bahwa sonhorek ini emang betul-betul mengganggu. Mengganggu setiap masyarakat yang dilalui. Iya. Baik itu mengganggu istirahat masyarakat, mengganggu kesehatan masyarakat, Iya. bahkan mengganggu harta benda. Karena banyak sudah yang mengatakan kaca-kaca pecahan. Iya. Ya kan, bahkan ada yang rumah sampai retak-retak. Genteng ya, dipotong. Genteng pun hancur, Iya. jatuh. Nah, ini jelas perbuatan mengganggu siapapun jelas dalam agama ini dilarang. Iya. Dalam Quran disebutkan di surat Al-Qasas itu wala tabghil fasada fil ar. Jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Iya. Sehingga dengan sebab itu wajar yang MUI Jawa Timur Mengeluarkan sudah fatwa. mengeluarkan fatwa. Iya. Haram. Ya, Ustaz ya. Ya. Kenapa haram? Paling tidak ada 3, Ustadz, yang harus kita soroti. Betul. Yang pertama bahwa sonhorek itu adalah kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan, ketertiban, ketenangan, Iya. dan lain-lain sebagainya. Bisa jadi ada orang tua yang sedang sakit ya, Ustaz. Termasuk. Atau ada anak kecil yang baru lahir, begitu ya, Betul. Ustaz ya. Nah, ini jelas perbuatan mengganggu. Iya. Nah, teringat dengan satu hadis Nabi bahwa Nabi pernah bersumpah sampai 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak sempurna iman, tidak sempurna iman, tidak sempurna iman. Ditanya sama sahabat, siapa yang tidak sempurna iman yang kau maksud ya Rasul? Adalah seorang jiran tetangga yang terganggu oleh tetangganya. Iya. Terganggu oleh tetangganya apa saja? Apakah karena terlalu ribut? Apakah karena menghidupi musik kurang kuat? Pokoknya kegiatan apa saja yang bisa mengganggu kenyamanan tetangga, ini diancam Nabi dengan tidak sempurna iman. Apalagi sonhorek, itu luar biasa. Getaran hingga pecah-pecah kaca dan segala macam. Iya. Yang jelas ini perbuatan mengganggu. Kalau dia manusia normal, dia akan bilang jelas mengganggu. Tapi kan begini, Ustaz. Ada yang membantah masyarakat begini. Katanya suara masjid itu kan ada juga yang mengganggu katanya. Nah, kalau ada kegiatan di masjid itu kan keluar juga suaranya dari toa begitu. Iya. Itu bagaimana pandangan Ustaz? Baik. Mengenai suara yang keluar dari masjid, pemerintah kita sebetulnya sudah mengeluarkan regulasi. Iya. Jadi memang cocok juga kalau masalah sonhorek kita kaitkan juga dengan kasus-kasus kebisingan yang ditimbulkan dari masjid. Iya. Kita sepakat itu. Yang dianggap mengganggu ya, Iya. Ustaz ya. Nah, sebetulnya menurut syariat Islam, itu yang dibenarkan suara keluar dari toa masjid itu hingga kuat menuju ke tempat yang jauh, itu hanya suara azan. Hanya suara azan. Karena memang arti azan itu al-i'lam, memberitahukan kepada orang yang masih jauh. Sehingga perlu suara azan itu keluar. Adapun untuk suara yang lain itu tidak dibutuhkan. Iya, iya. Cuman karena di masyarakat kita dari dulu sudah terbiasa adanya kaset yang diputar. Ya kan? Iya. Apakah baca Quran atau selawatan sebelum azan berkumandang. Nah, sehingga itu menjadi budaya di masyarakat kita. Iya, budaya. Nah, lalu bagaimana hukum memandang itu? Nah, sebab tidak sedikit juga masyarakat yang terganggu. Iya, betul, betul. Bayangkan Ustadz, subuhnya jam 5, jam 4 sudah dihidupkan musiknya. Iya. Apa? Kaset Quran itu. Betul, betul. Ini jelas pasti mengganggu. Sehingga beberapa tahun yang lalu, kemudian agama sudah mengeluarkan regulasi. Dibenarkan menghidupkan kaset baca Quran sebelum azan, kira-kira 15 menit sebelum azan berkumandang. Iya, betul. Jadi himbauan itu harus didukung oleh peraturan pemerintah. Ini baru jadi. Nah, tapi begitu kita sampaikan ini, banyak nanti masyarakat yang nggak terima. Nah, ini yang harus kita cerdas melihat sesuatu itu. Kalau memang salah ya salah saja. Iya, salah ya, salah ya, Ustaz ya. Bukan berarti setiap kegiatan di masjid itu boleh semua, tidak. Iya. Contoh yang lain, kegiatan tadarus Quran Iya, tadarus Quran. di malam Ramadan. Ya tengok jamnya.
Kalau jam 9, jam 10 atau maksimal jam 11 masih oke. Iya. Jam 12, jam 1 di saatnya orang tidur istirahat, Masih dikeluarin dia suara. tadarus pakai mic keluar. Ini Iya. jelas hukumnya haram. Tambah lagi suara jelek ya Ustaz ya biasanya ya. Ada yang begitu Bagus, suaranya masih mending kayak Ustaz Lagut ya. kan. Iya, betul Ustaz. Ini takutnya suaranya jelek, cemplang, tajwidnya nggak betul. Iya, betul. Waminan nasi, waminan nasi. Itu ini Iya, diulang-ulang. betul Ustaz. Saya pikir orang lapar itu yang baca Quran kan, nasi-nasi yang dibaca kan. Iya, iya, iya. Nah, itu pun salah sebetulnya. Karena jamnya istirahat, muncul suara kuat, itu haram. Kita harus akui, kalau salah ya memang salah. Gak usah jauh-jauh. Ya, Syekh Mahmud Tarmasi, seorang ulama Nusantara mengatakan, wayah rumu, ya, ala ahadin al jahru fis sholah au kharijiha iza, dan haram atas seseorang menjaharkan bacaan sholatnya, baik dia di dalam sholat ataupun di luar sholat, bisa bila mengganggu orang lain. Contoh, kita sedang sholat bersama Ustaz, Iya, Ustaz. bersebelahan. Nah, saya membaca surat itu kekuatan. Antum terganggu karena kekuatan bacaan saya. Itu hukumnya haram. Haram ya Ustaz ya? Padahal sama-sama sholat. Masya Allah. Karena cukup kuping kita saja yang mendengar. Padahal dalam konteks ibadah ya Ustaz? Sama-sama ibadah, sama-sama sholat. Cuman karena kekuatan saya membaca, terganggu kanan kiri saya, itu hukumnya haram. Sama-sama sholat. Karena batasnya cukup kita saja yang mendengar, nggak perlu tetangga mendengar. Iya, iya. Itu sama-sama sholat. Kayak mana pula yang buat keribukan tidak sholat, ada orang sholat lalu terganggu. Iya. Ini juga banyak terjadi di masyarakat. Orang masuk ke masjid sholat, dia cerita di situ. Kekuatan ceritanya, mengganggu. Ini jelas-jelasnya haram. Padahal ibadah. Sama-sama ibadah. Iya, iya, iya. Apalagi ini son Horeg. horeg. Tidak ada unsur ibadahnya. Jelas-jelas mengganggu di atas daya volume yang luar biasa. Itu alasan pertama kenapa MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram. Nah, alasan yang kedua Ustadz, adanya kemungkaran di sana. Di mana letak kemungkarannya? Iya. Sebab dalam praktek son horeg itu akan menampilkan joget-joget erotis. Gadis-gadis, perempuan-perempuan dengan kondisi membuka aurat, rok pendek, joget lenggak-lenggok, dan jelas ini bentuk kemungkaran. Banyak maksiat ya Ustaz ya? Banyak masih di sana. Terjadi lagi ikhtilat laki perempuan joget bareng. Nah, makanya saya secara pribadi mendukung keputusan MUI Jawa Timur tentang haramnya son horeg. Di samping itu apa? Merusak moral. Bagaimana generasi kita ke depan kalau kakak-kakaknya, abang-abangnya menampilkan tampilan yang tidak pantas untuk dilihat. Maka kita harus sampaikan, walaupun untuk sebagian orang yang pro ini didengar pahit, ya, harus kita sampaikan bahwa itu adalah satu praktek perbuatan ataupun contoh yang haram hukumnya. Haram ya Ustaz ya? Sebab dari sisi manapun tidak ada maslahatnya. Sisi manapun tidak ada maslahatnya. Yang ada mengganggu, yang kedua kemungkaran, yang ketiga merusak moral untuk generasi ke depan. Tapi ada yang membantah katanya Ustaz, masyarakat begini katanya. Son horeg ini ada keuntungannya Ustaz. Jadi ada orang yang bisa berjualan begitu katanya. Ya. Nah, juga ada yang beralasan yang punya usaha son horeg ini, kata mereka yang hanya memfasilitasi. Sebetulnya masyarakat yang mengundang son horeg ini atas kesepakatan. Itu bagaimana pandangannya Ustaz? Ya, masyarakat harus diberikan pembinaan, diberikan pemahaman, ya, bahwa kalau soal alasan mencari nafkah, masih banyak jalan lain Iya, untuk bisa mencari nafkah, bukan dengan jalan yang seperti tadi. Karena yang namanya kebatilan apabila bercampur dengan hak, jelas itu yang dimenangkan oleh adalah kebatilan. Kan ada ayatnya kan, walatal bisul haqqo bil batil waqtaktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan antara yang hak dengan yang batil, lalu kau sembunyikan yang hak padahal engkau mengetahui. Kemudian dalam kaidah fikih juga disebutkan iza sama al halal wal haram gulibal haram. Apabila bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan oleh yang haram. Jadi kalau memang alasan nafkah, masih banyak jalan lain untuk bisa mencari nafkah dari jalan-jalan yang halal. Jangan mempersempit karunia yang sangat luas yang sudah Allah siapkan untuk kita manusia dengan untuk mencari pembenaran buat kegiatan yang sesat. Ya, oleh karena itu saya pikir kalau itu alasan masyarakat yang perlu diberikan pembinaan persoalan yang seperti tadi. Iya. Tapi kemudian begini Ustaz. Karena ada nih, kita sekarang ini udah banyak pendaki, banyak pendakwah, ceramah di mana-mana.
Nah, ternyata ada yang pro kontra nih. Iya. Ada yang kiai yang pro, ada yang kontra. Nah, ini bagaimana mendakapinya, Ustaz? Itu makanya harus dibedakan antara fakih Ya, dengan khutbah. antara fakih dan khutbah. Dengan khutbah. Nabi dulu sudah jauh-jauh mengingatkan, ya, innakum asbatum fi zamanin kasirin ulama'uhu wa qalilin khutba'uhu. Kamu sekarang hidup di zaman banyak ulamanya, banyak fuqahanya, sedikit khutbah, penceramah. Penceramah ini hanya sekedar pandai pidato, diceramah, tidak paham hukum Islam, tidak memahami Quran dan Sunnah. Itu namanya khutbah. Nah, tapi akan datang nanti satu masa bahwa kasirin khutba'uhu, sangat banyak penceramahnya, tapi qalilin ulama'uhu, sedikit ulamanya, ahli fikihnya, paham sunnahnya. Maka oleh karena itu umat harus diberikan pemahaman sekali lagi. Jika kita ingin mencari tentang solusi hukum, bukan tanya sama penceramah, tapi tanyalah kepada ahli hukum yang istilah agama disebut ulama ataupun fakih, ahli fikih. Iya, pas alu ahla zikri kuntum la ta'lamun. Kalau penceramah silakan berceramah, silakan berbicara, silakan bernasihat. Tapi kalau soal masalah fatwa hukum halal haram, maka ulama harus diarahkan, bertanyalah kepada ahlinya, dalam hal ini ulama ahli fikih yang memang dia mumpuni dalam bidang hukum Islam itu, bukan sekedar pandai ceramah. Maaf, tukang obat pun pandai ceramah sekarang. Iya. Kalau sempat itu yang kita tanya, ini bahaya. Betul. Makanya dijawab orang muda, murid Mbah Maimun Zubir, beliau terkenal ceramahnya di mana-mana, namanya Gus Baha. Fitnah yang terbesar di akhir zaman ini adalah orang yang bukan ahli agama, tapi cerita tentang agama. Ini bahaya ini. Bahaya. Nah, bagaimana seorang yang bukan lulusan kedokteran, tapi buka praktek kedokteran? Bahaya ini. Bahaya. Resikonya kematian. Tapi begitu orang yang bukan ahli agama, cerita agama, resikonya bukan lagi dunia, tapi akhirat, bisa celaka dan sengsara. Nauzubillah. Jadi intinya Ustaz, begini, tapi banyak mudarat ya Ustaz. Yang jelas. Meskipun pada kenyataannya ada sebagian masyarakat atau pengusaha sonhorek ini yang pro Ustaz ya, yang mengatakan bahwa nggak apa-apa, kan ini kan kesepakatan dengan masyarakat katanya. Makanya solusinya, kalau fatwa sekedar fatwa, jujur, ini bisa nggak laku di masyarakat. Maka pemerintah harus turun tangan, mengeluarkan perda. Karena memang masyarakat kepada pemerintah ya Ustaz ya. Karena pemerintah peraturan kalau dilanggar ada sanksi. Dulu di Pertusetuan ini pernah di saat Kapolsek kita memang dekat dengan ulamanya, kita buat kerjasama dengan kumpulan para dai di Pertusetuan bahwa masyarakat disurati ketika melaksanakan pesta membuat hiburan keyboard itu dibatasi tidak boleh sampai jam 12. Dan alhamdulillah berjalan setahun 2 tahun. Jadi pihak kepolisian begitu ada keyboard jalan sampai jam 12 ditangkapi. Karena bukan lagi hiburan untuk yang datang itu kalau udah jam 12. Untuk setan semua itu. Yang mabuk-mabuk ya kan, udah teler semua. Itulah yang ditampilkan. Makanya ulama-ulama dulu di Pertusetuan kerjasama dengan Kapolsek Pertusetuan berhasil berjalan. Masyarakat pun akhirnya patuh. Siapa yang berani melanggar ditangkap, itu dibawa ke polisian. Nah itu berjalan. Tapi begitu 2 tahun Kapolseknya ganti, main lagi. Karena peraturan nggak berjalan lagi. Nah, nggak usah jauh-jauh. Di sini sudah berjalan. Kalau memang ada peraturannya, kerjasama ulama dengan pemerintah. Maka untuk kasus di Jawa Timur, saya melihat MUI sudah mengeluarkan fatwa haram. Tinggal bagaimana pemerintah turun campur untuk memberikan peraturan yang tegas. Tujuannya apa? Bukan macam-macam. Untuk kebaikan bersama. Yang kedua, untuk pembinaan, ya, pendidikan keagamaan buat masyarakat kita ke depan dan untuk generasi kita ke depan. Bayangkan, sempat generasi kita ke depan disuguhkan dengan aksi joget-joget, obral aurat, ini kan bahaya. Hilang moral ya. Hilang moral, bagaimana nanti generasi kita ke depan? Pemerintah harus mengeluarkan perda bahwa itu dilarang. Karena jelas mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Kalaupun tadi Ustadz bilang ada sedikit maslahat, masyarakat bisa cari nafkah dan segala macam. Berlaku kaidah fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, menghindari kerusakan, kemudaratan lebih diutamakan ketimbang melaksanakan kemaslahatan. Betul.
Wallahu a'lam. Wallahu alam. Iya, barangkali inilah bincang-bincang pembahasan tentang seputar sound horeg. Memang ini terjadi di masyarakat, khususnya memang ini terjadi di daerah Jawa Timur. Majelis ulama sudah mengeluarkan fatwa bahwa sound horeg itu haram. Akan tetapi masih ada yang pro dan kontra. Ada yang mengatakan masyarakat mau diatur tapi tidak mau dilarang. Nah, macam-macam persepsi masyarakat. Pengusaha sound horeg juga membantah itu. Mereka tidak mau ditutup usahanya. Nah, jadi kami hanya membahas tentang bagaimana pandangan Islam mengenai sound horeg ini. Demikian saja barangkali ini yang bisa kami sajikan. Satu lagi Ustadz, harapan kita semoga sound horeg itu tidak menular ke daerah lain. Betul. Nah, ini gunanya kita buat iya. podcast ini. Salah satu masalahnya adalah kita bahas ini, memang kita tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akan tetapi bukan tidak mungkin ya Ustaz, membias nanti dari Jawa Timur ke Sumatera ya Ustaz ya. Betul, Ustaz. Nah, memang ini tujuannya. Barangkali itu saja. Semoga bermanfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Awaluddin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.